Tahukah kamu bahwa saat PT Freeport mendapat konsesi lahan pertambangan seluas 2,6 juta hektar antara 1991 hingga 1995, suku Amungme dan suku Komoro harus pindah dari tanah leluhurnya dengan pergantian 0 rupiah. Tahukah kamu bahwa di masa awal Freeport berproduksi tahun 1973, dari 16.000 tenaga kerja, hanya 40 orang yang berasal dari Papua, khususnya dari suku Amungme. Itu pun sebatas tukang sapu, pembersih rumput, dan mes karyawan. Upahnya pun sangat rendah, hanya Rp40.000 per jam. Kadang-kadang hanya dibayar dengan barang kelontong seperti kornet, rokok, dan tembakau. Pembayaran dalam bentuk barang ini menurut PT Freeport sesuai dengan permintaan pemerintah Indonesia sendiri. Tahukah kamu, bertahun-tahun warga Papua hanya bisa melihat hasil kekayaan alamnya dirampok asing. Sementara pemerintah Orde Baru cukup senang meski hanya diberi 9% saham oleh PT Freeport. Tapi tahukah kamu bahwa berdasarkan pemberitaan majalah Prospek 13 Juli 1998, Freeport telah menyerahkan uang kepada Yayasan Dana Sejahtera yang didirikan oleh Soeharto sebesar $20,3 juta Amerika Serikat bersamaan dengan terbitnya Kepres nomor 92/1996 pada tahun 1996 dan tahun 1997. Selain itu, sejak tahun 1980, Soeharto juga menerima upeti setiap tahunnya, paling sedikit sekitar $5 juta hingga $7 juta Amerika Serikat. Ini berarti selama 17 tahun, ia sudah mengantongi uang sebesar $102 juta Amerika Serikat. Tahukah kamu bahwa Prabowo masih ingin memberi kemudahan pada PT Freeport karena dianggap sudah berjasa bagi Indonesia. Bahkan melalui adiknya yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasim Joyo Hadikusumo, menjanjikan untuk tidak akan menaikkan pajak PT Freeport jika Prabowo terpilih menjadi presiden. Janji tersebut diucapkan menjelang Pilpres 2014 saat berpidato di acara The United States Indonesia USINDO Society Washington Special Open Forum Lansing. Tahukah kamu bahwa kini Indonesia berhasil menguasai 51% saham PT Freeport dan Papua mendapat 10%. Dengan dikuasai saham PT Freeport oleh PT Inalum BUMN, Indonesia nantinya akan memperoleh keuntungan 860 triliun rupiah hingga tahun 2041. Tahukah kamu bahwa semua itu adalah hasil kerja Presiden Jokowi serta menteri-menterinya yang tidak mau tunduk dengan tekanan asing? Kampret mah nggak tahu apa-apa. Taunya cuma nunggu komando untuk demo sambil teriak anti asing, anti asing, tapi mendukung calon penjual kekayaan negeri. Setelah itu mereka berbaris seperti kecoa kawin untuk mendapatkan jatah nasi bungkus. Artikel ini ditulis oleh Risa Iqbal yang diposting redaksi Indonesia.com dengan judul "Pikirkan apa yang sudah dihasilkan Jokowi". Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.